Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feren Georgina Rinitako. Saya dari Universitas Samratulangi, Program Studi Sistem Informasi. Pada kurs KMMI Unpad Productivity Track ini, saya termasuk dalam kelas B. Baik, kembali lagi bersama Feren di sini. Kita akan breakdown tugas kedua kita, tapi sebelum itu kita lihat dulu apa saja yang harus dikerjakan dari tugas dua ini. Jadi kita lihat dulu deskripsi tugasnya, yaitu kita menggunakan skenario Monsoon Pickle and Preserve Farms, lalu kita diminta untuk bagaimana membuat laporan visual dari project datanya dari data yang ada. Untuk itu saya diberikan kesempatan untuk memilih salah satu alternatif di antaranya, tapi untuk itu saya memilih yang kedua, proyek yang kedua, yaitu analisa produksi dan penggunaan energi surya. Oke, kita langsung saja untuk melihat bagaimana pengerjaannya. Pertama-tama kita dimintai dulu untuk membuka file Cornerstone Solar Array Data. Nah, ketika kita sudah buka, kita lihat di sini saya ada beberapa worksheet yang ada di sini, ada monthly usage, ada monthly production, ada monthly surplus. Nah, di worksheet yang ada ini kita diminta untuk menghapus conditional formatting yang ada di sini. Caranya itu gampang, karena kita sudah di menu home, kita blok dulu, kemudian kita masuk di style, lalu conditional formatting, lalu kita clear rule. Lalu clear rule itu kita hapus saja yang dari apa yang setelah kita select cell-nya. Ketika sudah, kita diminta untuk menambahkan, meng-apply sebuah conditional formatting rule, yaitu bagaimana mohon maaf, saya kembali blok lagi. Kita blok lagi, kemudian kita masuk lagi di home, style, formatting, conditional formatting, lalu kita warnai dari warna red, yellow, sama green. Jadi di sini ada color scale. Nah, jadi semakin tinggi angkanya, jadi misalnya kita lihat di sini yang paling tinggi itu apa? 2000. Jadi semakin dia mendekati angka 2000, maka semakin merah warnanya, dan dan angkanya yang semakin kecil itu dia berarti akan makin warna hijau, akan lebih ke hijau tua dibandingkan gradasi warna di antara kuning dan hijau ataupun kuning dan merah yang menghasilkan warna orange. Jadi kita langsung lihat saja bagaimana penerapannya. Kita langsung menerapkannya. Jadi di sini di sini kita bisa lihat bahwa dari data ini kita jadi tahu deh yang paling tinggi ini 2000, jadi semakin dia mendekati angka 2000, jadi ini ada 1900, 1875, maka semakin merah warnanya. Sedangkan kalau misalnya angkanya masih kecil-kecil ya, misalnya ini 201, jadi warnanya hijau agak sedikit ketuaan dibandingkan warna hijau-hijau yang lainnya. Kemudian seperti ada tampilan gradasi perpindahan warnanya gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita diminta untuk insert spark lines. Jadi di spark lines itu bagaimana caranya, kita lihat dulu di monthly usage ini, kita masih di file yang sama, di worksheet yang sama. Kemudian kita diminta untuk kita tambahkan dulu judulnya di sini, namanya line. Gunanya apa? Gunanya untuk ada spark line yang akan kita tambahkan di situ. Jadi pertama-tama kita blok dulu bagian dari Januari 2012 sampai Januari 2019, yaitu pada sel B4 sampai I4 itu kita blok, lalu kita insert kemudian ini ada spark lines, kita klik yang lain. Nah, setelah itu dia akan muncul pop-up. Jadi di sini data range-nya itu kita menggunakan dari B4 sampai I4, which is betul, memang betul. Lalu kemudian location range-nya itu kita akan meletakkan di J4, tapi tidak semudah itu kita langsung menuliskan sel J4 ya. Jadi kita location range-nya ada beberapa aturan rumus yang harus kita gunakan. Jadi kita menggunakan tanda dolar di sini, dolar J, kemudian dolar lagi, lalu 4. Kemudian kita oke. Nah, di sini akan keluar spark line-nya seperti apa. Kemudian kita harus aplikasikan dari sampai Februari dan Desember. Jadi kita tahan, lalu kita blok ke bawah saja, kita drag and drop saja ke bawah, lalu sudah. Jadi bisa dilihat, ini ada spark line yang sudah
kita tambahkan di sini. Kemudian kita dimintai juga untuk kita modifikasi sparkline yang ada. Caranya kita diminta untuk meletakkan high point untuk setiap row yang ada, setiap baris yang ada ini diminta untuk meletakkan tiap-tiap high point-nya. Jadi kita masuk di desain yang ini ya, desain, lalu kita klik ini show, lalu high point. Nah, di sini kita bisa, kalau kita zoom in ini high point-nya kelihatan, oh high point-nya ada di sini, high point-nya ada di sini, high point-nya ada di sini. Kita akan pindah worksheet dulu di Monday Surplus. Ketika kita sudah pindah, kita diminta untuk menambah dari tas ini add the data series to the chart. Jadi kita akan switch row dan column yang ada pada pie chart ini. Sebelum itu kita klik dulu chart yang ada, kemudian kita masuk di desain, kemudian kita switch, kita masuk di desain, kemudian data di sini, kemudian switch from row or column. Nah, ketika sudah, kita diminta untuk menambahkan bulan Oktober, November, sama Desember. Jadi di sini masih ke-skip ya, masih pada bulan September. Jadi kita mau menambahkannya, caranya gampang, kita tinggal buat kursor kita sampai tanda seperti ini. Maaf, sebentar. Tanda seperti ini. Kemudian kita tarik. Ini masih sampai Oktober ya, maaf. Nah, ini sudah sampai Desember, jadi sudah ada 12 bulan, yang tadi sebelumnya cuma ada 9 bulan saja. Kemudian setelah itu kita dimintai untuk modify chart. Jadi sebelum itu kita diminta untuk memindahkan pie chart ini ke sebuah new chart worksheet. Jadi kita buat sheet baru saja. Kita namai surplus energy. Nah, kemudian kita pindahkan, caranya kita klik kanan lalu move chart. Nah, di move chart ini kita akan mengobjek chart ini ke surplus energy, lalu kita pindahkan. Nah, di sini sekalian saja saya mau rename chart ini supaya kelihatan kalau ini benar betul-betul surplus energy. Kita tambahkan saja chart title-nya itu surplus energy. Supaya sama ya dengan nama worksheet-nya. Jika sudah, kita dimintai untuk change the color scheme, kita ganti warnanya, kita klik dulu chartnya, kemudian kita change color, lalu kita pilih colorful, ini kan colorful ya, colorful palette 3, jadi palette color 3 sini. Oke, itu sudah ya. Masuk pada apa yang harus kita lakukan berikutnya. Jadi kita dari worksheet Monthly Surplus dan Surplus Energi tadi, kita pindah dulu di Monthly Usage. Kita kembali di Monthly Usage, yaitu kita dimana kita diminta untuk memvisualisasikan ke dalam cluster column chart. Caranya itu gampang, kita tinggal blok ya bagian yang mana untuk kita buatkan cluster column chart, tapi di sini kita lihat tidak ada cluster column chart, jadi kita langsung saja di insert chart lalu recommended chart. Di sini recommended chart ini kita langsung ketika kita mengkliknya, kita akan didirect di cluster column chart, jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari bagaimana di mana cluster column chart. Jadi kita langsung saja klik OK. Nah, di sini dia akan keluar. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dari per bulan yang ada itu Februari memang Februari sama Januari itu rendah, masuk di rendah dari tiap-tiap tahunnya. Jadi tahun 2012 ditandai dengan warna hijau tua, kemudian diikuti oleh biru, dan seterusnya itu menempati angka yang rendah, dan juga sama juga dengan Desember juga menempati angka yang rendah, nilai-nilai yang rendah. Sedangkan dibandingkan dengan Juli dan Agustus, di tiap-tiap tahunnya itu ada peningkatan dari segi warnanya dari tabel yang di atas, dan juga pada chart yang ada di bawahnya. Setelah itu kita dimintai untuk
kita dimintai untuk memposisikannya di bawah tabel chart ini, dan mana itu sudah. Kita diminta untuk apply layout 2, kita klik dulu chartnya, kemudian kita masuk di desain. Di desain ini kita ada chart layout, kita klik quick layout, lalu ini kita langsung layout 2. Nah, di sini bisa dilihat, oh kalau modelnya itu seperti ini ya. Kemudian kita akan edit chart title ini menjadi monthly usage. Kita akan masuk dalam bagian yang berikut, yaitu kita akan menghapus dan menambahkan bagian-bagian yang ingin kita kurangi ataupun kita tambahkan dalam chart ini. Jadi kita diminta untuk pada monthly usage worksheet ini, kita diminta untuk menghapus data label. Jadi ini kita bisa lihat ini angka-angkanya, data label itu yang menunjukkan angka-angka dari monthly usage ini terlihat rancu dan berantakan. Kita diminta untuk menghapusnya. Caranya itu kita tinggal klik tanda plus yang ada di sini, chart element, kemudian kita tidak centang atau kita unchecklist dari data label yang ada. Otomatis data label yang ada itu sudah bersih dari label-label angka-angka yang ada di dalamnya. Lalu kita diminta untuk menambahkan primary, major, horizontal grid lines. Jadi kita diminta untuk menambahkan, kita pilih saja ya, kita pilih primary, major, horizontal pada grid lines ini. Jadi kita masih dari menu yang sama ya, dari tanda plus tadi masuk di chart. Itu yang mendirect kita di chart element, kemudian kita klik setelah ada tanda seperti segitiga tapi merujuk ke kanan, kemudian kita centang primary, major, horizontal ini. Nah, otomatis dia akan keluar tampilan seperti itu. Setelah itu kita diminta untuk pada surplus energi, kita pindah sheet dulu. Surplus energi ini kita diminta untuk remove legend yang ada. Jadi caranya itu kita tinggal klik tanda plus sama, lalu kita tidak centang tanda legendnya. Jadi dia akan keluar tampilan seperti ini. Di sisi lain juga kita akan membuat data label dari surplus energi ini. Kita klik tanda segitiga, masih pada menu yang sama, tanda plus yang mendirect kepada chart element, kemudian data label, kemudian kita tambahkan add data callout. Jadi callout itu dia akan berbentuk seperti ini. Seperti kayak ada callout pada chart ini ya. Baik, kita akan masuk di tahapan terakhir, tapi sebelumnya saya akan beralih ke Microsoft 365. Kita langsung saja dalam membuat alt text ini, kita tinggal mengklik pada klik kanan pada bagian chart yang ada, lalu kita tambahkan alt text. Nah, di sini ada muncul alt text ini, kita akan masukkan title-nya itu apa. Misalnya ini saya membuat narasi monthly usage. Description saya akan masukkan monthly usage of solar array data. Misalnya description-nya saya buat seperti itu. Nah, kemudian kita pindah di surplus energy, sama juga kita klik pada chartnya, kita klik kanan, lalu kita tambahkan alt text. Kita masukkan surplus energy this is the chart of surplus by
months. Baik, kita telah menyelesaikan apa yang telah kita kerjakan pada modul. Maka dari itu ada sebuah tugas tambahan dari tugas yang ada, yaitu bagaimana kita menambahkan hyperlink untuk mengintegrasikan worksheet kita secara bersama-sama. Jadi dalam sheet ini saya sudah membuat sebuah draft, di mana draft ini akan tampil sebagai tampilan menu pertama ketika misalnya sheet kita itu berbagai macam. Mungkin ini sebenarnya cuma 4 sheet yang ada, tapi apabila sheet kita itu misalnya lebih dari 4, maka itu akan mempersulit waktu kita. Maka dari itu kita menggunakan sebuah fitur yang ada di Excel yang bernama hyperlink untuk mengarahkan kita mencari sel-sel yang mencari sel ataupun sheet yang kita perlukan. Misalnya kita tidak tahu ini berada pada sheet mana ya, langsung saja kita pertama-tama itu klik kanan pada sel D4 ini, kemudian kita langsung tambahkan klik kanan lalu hyperlink. Nah, dari hyperlink tersebut kita bisa langsung saja cell reference ke monthly usage, kemudian kita langsung cell reference-nya akan tertuju pada sel A1. Jadi misalkan seperti ini monthly usage. Kemudian kita klik, nah, kita ada pada halaman monthly usage. Bisa juga kita menggantinya menjadi, kita edit hyperlink-nya. Kalau misalnya text to display-nya kita rasa kurang efektif, kita kasih nama saja monthly usage tanpa mengarahkan dia itu di sel A1. Monthly usage. Sudah, kita rapikan saja. Kemudian kita akan buat juga untuk monthly production, monthly surplus, dan surplus energy. Caranya juga sama, kita buat satu-satu ya. Kita buat satu-satu monthly production. Kemudian kita oke. Sama juga untuk monthly surplus, kita hyperlink, klik kanan hyperlink, kemudian text to display kita ganti menjadi monthly surplus, kita ganti, kemudian oke. Juga akan bikin hyperlink yang surplus energy. Jadi sama juga hyperlink kita tambahkan sama seperti tadi. Jadi tampilannya jika kita mengklik ini, kita akan langsung diarahkan di surplus energy. Begitu juga kalau misalnya kita balik ya, kita balik ke monthly surplus, kita diarahkan di monthly surplus dan seterusnya.